Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kobe Tani. Kesempatan ini Kobe Tani ingin memberikan sedikit, yaitu apa yang Kobe Tani ketahui tentang cabai. Alhamdulillah Kobe Tani ini dari kecil ibaratnya yang ditanam ataupun selalu berbudidaya cabai. Dan alhamdulillah ya, di antara sekian tanaman itu yang biasanya mendapatkan hasil banyak ataupun yang kelihatan duitnya, ini adalah dari tanaman cabai. Nah, cabai ini ya bisa diomongkan gampang-gampang susah. Ada yaitu yang paling pokok faktor kebutuhan dari cabai itu, kalau menurut Kobe Tani, ini versinya Kobe Tani. Ini yang pertama yaitu tentang pupuk. Kalau yang disemprotkan itu ada 4. Ini globalnya aja. Adapun macamnya banyak sekali. Yang pertama yaitu tentang pupuk ataupun yang sering disebut dengan PPC, pupuk pelengkap cair. Jadi ini untuk yang Kobe Tani adalah yang dibicarakan adalah tentang yang disemprotkan. PPC adalah pupuk pelengkap cair. Ini yang terdiri dari mikro ataupun makro, banyak sekali di situ pupuk-pupuk merek-merek dagang. Nah, intinya kalau masa pertumbuhan cari yang N-nya tinggi. Itu aja. Kalau masa pertumbuhan, masa vegetatif ataupun di bawah sebulan setengah itu cari yang N-nya tinggi. Terus kalau dia sudah masa generatif ataupun pertengahan generatif, satu setengah bulan ataupun 1 bulan ke atas, ini cari yang pupuk daunnya itu kandungannya N-nya yang tidak terlalu banyak, jadi dikurangkan. Misalkan pada usia vegetatif 15, N-nya kandungan N-nya 15%, maka cari yang sekitar 7 ataupun 8 ataupun 6%. Itu banyak sekali merek-merek dagang yang menjual di toko pertanian. Cari aja N-nya kandungannya yang di situ agak berkurang, karena dia sebenarnya ya yang dibutuhkan adalah kandungan dari kalsium, juga termasuk dari fosfatnya kalau sudah usia generatif. Jadi sekali lagi, untuk pupuk daun yang pertama kebutuhan cabai ini yang melalui penyemprotan itu usahakan kandungan N-nya kalau masa vegetatif itu yang banyak, kalau sudah masa generatif itu dikurangkan, bahkan bisa lebih dari separuh. Nah, itu tadi bicara tentang pupuk yang disemprotkan makro ataupun mikro. Ada yang di situ yaitu sifatnya organik, juga yang kimia. Itu pertama tentang pupuk ataupun PPC. Untuk yang selanjutnya yaitu adalah fungisida. Jadi saya mau bicara tentang fungisida. Nah, fungisida ini akan melindungi dari atas apabila ada gejala, yaitu pada saat yaitu vegetatif itu ada bercak daun, ada kerontokan daun, juga macam-macam yang berhubungan dengan daun, karena masih dalam yaitu umur vegetatif ataupun 1,5 bulan ke bawah, bisa diomongkan sekitar 1 bulan gitu. Nah, ini dilihat apabila ada memang bercak daun ataupun ya gugur daun, maka menggunakan fungisida. Yang di situ bagusnya fungisida itu kalau untuk pengobatan itu yang kontak, tapi kalau untuk pencegahan itu yang dia sifatnya sistemik. Kenapa demikian? Karena kalau dia sistemik, dia akan merasuk ataupun meresap seluruh jaringan tubuh dari tumbuh-tumbuhan ataupun tanaman itu. Dengan demikian, dari luar dan dari dalam, dari perakaran, dari batang, daun, dan pentilnya, kalau sudah mulai ada pentilnya, itu semuanya yaitu terkendali dari dalam. Itu kalau secara sistemik. Tapi kalau kontak yang sudah ada gejala bercak ataupun jamur ataupun ya di situ ada kerusakan pada
yaitu tumbuhan tersebut ataupun tanaman tersebut, maka dia dilakukan dengan kontak. Nah, yang bagusnya yaitu memakai dua bahan aktif yang di situ sifatnya kontak dan sifatnya sistemik. Ini untuk yaitu fungisida yang di dalam usia vegetatif. Terus di setelah usia yang generatif sebulan setengah ke atas, maka gunakan yang di situ masih dua, yaitu termasuk bahannya itu secara kerjanya kontak dan sistemik. Nah, ini kalau bisa berseling-seling, syukur tumbuhan itu masih dalam keadaan sehat, maka dirawat dengan sistemik. Nah, sistemik ini dia kerjanya agak lambat, tapi dia bisa bekerja di seluruh jaringan. Kena pucuknya disemprot, maka akarnya pun bisa itu terobati. Tapi kalau kontak ya yang kena itu aja. Ini kalau masa yaitu generatif, perawatan dari bunga, pentil, buah dan sampai yaitu finishing termasuk ini. Ini cabai ini mengkilat. Sobat tani bisa selalu mengerti dari cabai kobetan ini enggak banget suburnya, tapi alhamdulillah semua walaupun harganya murah mahal jadi duit karena semuanya dalam kondisi sehat. Nah, itu tadi yaitu bicara tentang fungisida. Nah, untuk selanjutnya kebutuhan yang ketiganya yang pertama tadi adalah PPC, pupuk pelengkap cair, keduanya fungisida adalah pembasmi jamur ataupun bakteri lainnya. Terus ini insektisida ini adalah yaitu racun yang dia kerjanya yaitu membasmi hama yang ada pada tanaman kita. Ya, tanaman kita ini akan kejual, akan bagus apabila hama yang ada pada batang ataupun itu tanaman kita ini bisa kita kendalikan, karena hama itu banyak sekali, termasuk gulma itu merupakan hama juga, tapi itu hama yang sebenarnya mudah diatasi kalau gulma. Tapi kalau hama yang ada pada batang cabai ini termasuk seperti tungau, trip ya, termasuk binatang-binatang yaitu serangga yang lainnya seperti lalat buah juga, ini yang mengatasi adalah insektisida. Maka kegunaan dari insektisida adalah membasmi hama-hama yang ada di seluruh tubuh, yaitu jaringan tubuh tumbuh-tumbuhan itu. Nah, sehebat apapun pupuk yang di dalam plastik, tadi saya belum membahas apa yang ada di dalam plastik ini tidak saya bahas, itu ini untuk yang di atas yang disemprotkan. Nah, sebaik apapun yang ada di dalam tanah, kalau ini cabainya tidak sehat karena dikerumuni hama-hama, maka ya tentunya dalam penyerapan makanan ataupun nutrisi-nutrisi yang ada di dalam tanah, unsur-unsur hara dan lain sebagainya, ataupun vitamin ataupun pupuk, yaitu semuanya tadi kurang sempurna. Karena kita ibaratkan kalau tubuh kita sakit, maka kita diberi makan apapun dan sebanyak apapun, mungkin kita tidak termakan, tidak bisa makan. Tengok kita orang sakit di rumah sakit itu, banyak kita bawakan apapun, yang makan ya yang sama-sama yang tilik ataupun keluarganya gitu aja, yang nengok itu aja yang makan, yang sakit tetap dia tidak makan. Maka dari itu, untuk mengatasi ataupun untuk memanfaatkan pupuk yang kita tabur di dalam plastiknya, maka supaya kita sehat tanaman kita, yaitu daun, batang dan buahnya itu memakai insektisida. Itu fungsinya insektisida ataupun racun gitu aja. Adapun merek dan jenisnya itu melihat situasi dan kondisi. Kalau kita kena, istilahnya tanaman kita kena trip, kita pakai bahan aktif yaitu seperti sejenis abamectin ataupun yang lain-lainnya, ataupun ya serangga-serangga bisa pakai metomil dan lain sebagainya. Dan seperti ulat juga itu bisa pakai, yaitu seperti jenis merek dagang Prevaton dan lainnya. Terus tungau itu bisa dikendalikan dengan Pegasus karena dia ada sifat akarisidanya. Terus
Yang selanjutnya ini bicara tadi sudah pupuk cair ataupun PPC yang terdiri dari makro dan mikro, berbagai macam jenis, merek. Terus yang di sini yang keduanya tadi fungisida, berbagai macam jenis dan merek yang sifatnya kontak dan sistemik. Begitu juga ini tadi insektisida ya yang sifatnya yaitu kontak dan sistemik juga. Nah, kerjanya kalau sistemik itu bisa melindungi 4 hari, 3 hari sebelum dia makan itu sudah dijaga dengan yang sifatnya sistemik. Dan kemudian kita pakai aplikasi dengan kontak, maka dia membasmi yang sudah ada. Terus dijaga lagi dengan sistemik, maka dia akan terjaga lagi sebelum kedatangan dari hama ataupun serangga yang lainnya. Terus yang selanjutnya adalah penyempurna dari daya kerja itu banyak sekali, termasuk yaitu obat-obatan itu dari sistem perekat, penembus, dan perata serta pembasah. Nah, ini banyak sekali mereknya, banyak yang ujungnya kliknya apa tik 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 itu seperti agristik, seperti pomstick, zinc stick, dan lain sebagainya. Itu banyak sekali di situ perekat, perata, pembasah, dan penembus. Itu fungsinya itu sangat fungsi banget. Dia daya kerjanya obat itu akan lebih sempurna apabila memakai itu, karena dia disemprotkan di sini, maka yang di akar pun kalau sudah ada daya tembusnya, dia akan terbawa ke situ. Lebih-lebih ada yang sifatnya pembawa, itu ada pembawa, itu ada sejenis perekat itu yang sifatnya dia membawa ke seluruh jaringan yaitu tanaman tersebut. Nah, ini. Dan yang satu lagi ada yang namanya ZPT. Nah, ZPT fungsinya adalah zat pengatur tumbuh. Zat pengatur tumbuh ini adalah versi Kobetani yang selama ini Kobetani pelajari, ketahui. Apabila tuh tanaman ini enggak subur. Ini sudah jelas enggak subur, ini karena jelas kurang makan, sobat tani. Tanaman itu setiap enggak subur itu, kalau dia sehat seperti ini kok enggak subur, ini artinya kurang makan, karena ini plastiknya ini sudah plastik yaitu 2 kali, yaitu cabenya 2 kali. Nah, jadi sudah lahan janda, ini otomatis enggak, yang di dalam tuh enggak ada makanannya lagi. Sedangkan dulu sudah pernah cabai dengan cabai ini makanannya sama, tapi kalau dulu itu hanya tomat mungkin lain, pertumbuhannya masih bagus, ataupun sawi ataupun kol. Tapi kalau cabai, ibarat yang kita kasih itu di sini poska, ya poskanya itu sudah dimakan dengan cabai yang dulu. Nah, ini wajar sekali. Tapi sebenarnya yaitu zat pengatur tumbuh ZPT yang tadi saya sebutkan yang terakhir tadi, itu kerja dia adalah mengatur. Jadi dengan adanya ZPT, zat pengatur tumbuh, maka dia akan tahu kebutuhan cabai ini dari mulai umur sekian sampai sekian ini berapa, sehingganya dia dalam mengambil makanannya itu dia akan teratur. Tapi kalau nggak pakai ZPT, banyak sekali sobat tani tahu, bahkan mungkin menjadi pengalaman, pertama nanam sebulan 2 bulan daunnya seperti daun bayam, bahkan bisa untuk buntel berkat kata orang Jawa tuh, karena lebar-lebar. Tapi pada saat mau pembuahan itu dia mengkeret habis dan banyak lagi penyakitnya. Ini adalah efek dari penggunaan ZPT yang kurang ataupun kurang tepat di situ, sehingganya nggak ada zat pengatur tumbuh. Seandainya ada 5 kilo di dalam satu bedeng, itu bisa dibagi, ataupun dalam kebutuhan satu batang ini misalkan 3 on pupuk, maka dia bisa mengatur sampai buah merah ini masih kalau ada ZPT-nya. Dan ZPT jangan dipakai setiap nyemprot, gunakan dalam satu musim ini ya maksimal itu 4 aja, 4 kali. Itu kalau menurut versi Kobetani, dan ini khusus untuk Kobetani, bukan hukum mutlak ataupun yaitu hukum wajib dalam pertanian ini benarnya. Dan seandainya baik, tolong subscribe dan share agar petani yang lain bisa mengetahui. Saya kira cukup di sini dulu, ini untuk bicara yang disemprotkan.
dan yang lain-lainnya banyak sekali, termasuk yaitu nutrisi dan lain-lainnya itu adalah sebagai penunjang. Saya kira cukup di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.